Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggita Rahman, NIM 20241010-2003 dari kelas Sistem Basis Data D. Nah, di sini saya akan menjelaskan pembahasan soal nomor 1 sampai 4 yang mana mengacu pada studi kasus tentang bengkel ini, yaitu Honda Jaya Raya. Nah, di sini soalnya adalah mengidentifikasi entiti dan atribut. Nah, saya akan memberikan contoh terlebih dahulu yang lebih mudah untuk memahaminya. Entiti itu adalah benda nyata, yang mana semisal contoh kasusnya di Fasilkom, semisal dosen. Nah, dosen itu adalah benda nyata yang mana nanti di dalam data dosen tersebut memiliki nama, kode dosen, tanggal lahir. Nah, dari ketiga itu biasanya itu disebut dengan atribut untuk memudahkan kita agar tidak bingung apa sih itu entitas dan atribut. Nah, dari sini saya sebelum menentukan entitas dan atributnya, saya membuat flat tabel terlebih dahulu dari studi kasus ini. Yang pertama adalah nomor faktur, tanggal, nomor polisi, merek, mekanik ID, warna, tahun, nama mekanik, kode part, nama part, kuantum, harga, diskon, dan total harga. Ada 14 data. Kenapa PPN ini tidak dimasukkan termasuk dalam data? Karena dari PPN ini sudah dalam kita membeli barang ataupun apapun itu pastinya sudah termasuk langsung dipotong gitu loh, langsung sudah termasuk PPN-nya. Nah, dari ke-14 data ini, kita lebih mudah untuk menentukan mana sih yang bisa dijadikan entitas ataupun atribut. Nah, di sini yang bisa dijadikan entitas itu adalah transaksi. Transaksi, kendaraan, mekanik, dan part. Nah, transaksi ini memiliki atribut antara lain yaitu nomor faktur, tanggal, kuantum, diskon, kode part, mekanik, dan nomor polisi. Nah, untuk entitas kendaraan sendiri memiliki atribut nomor polisi, merek, warna, dan tahun. Nah, untuk entitas mekanik tersendiri memiliki atribut yaitu mekanik ID dan nama mekanik. Dan untuk entitas part terdiri dari kode part, nama part, dan harga. Kenapa nomor polisi ini ada? Karena di dalam transaksi pastinya nomor polisi itu kan tercantum dalam transaksi gitu. Nah, untuk di sini juga tercantum juga kendaraannya. Nah, dan untuk kode part sama juga. Kode part ini akan akan tertera di transaksi. Di sini juga akan tertera juga. Nah, begitulah untuk menentukan entiti dan atribut dari studi kasus ini. Nah, selanjutnya kita beralih ke soal nomor 2, yaitu mengidentifikasi entiti dari multi-value atribut dan redundant atribut. Multi-value itu gini, semisal multi-value itu bisa dipecah menjadi banyak, sedangkan redundant itu yang mana nanti jika entitas atribut tersebut berubah, maka akan mempengaruhi yang lain dan harus diganti juga. Nah, di sini saya menemukan untuk multi value-nya tersendiri adalah kode part, di mana nanti dalam kode part ini terdiri dari beberapa macam gitu. Nah, dari kode part ini dijadikanlah membuat entitas baru yang bernama detail transaksi agar mendetail gitu. Nah, untuk merek dan warna ini kenapa menjadi redundant atribut? Semisal merek, ini kan kasusnya adalah Honda. Di sini kita terpacu dalam Honda, merek Honda aja. Semisal nanti perusahaan Honda tersebut ingin mengganti nama, maka akan mempengaruhi keseluruhannya, maka harus diganti juga. Nah, untuk warna tersendiri itu kan warna hanya itu-itu aja, makanya udah gimana ya, paten gitu. Jadinya kalau semisal dia berubah, maka akan mempengaruhi keseluruhannya. Maka dari itu, dari redundant ini, kita harus membuat entity baru agar tidak, semisal dia berubah, agar tidak mempengaruhi keseluruhannya di sini. Warna dan merek. Yang nantinya akan ada atribut ID warna, nama warna,
Nah, di merek tersendiri ada ID merek dan nama merek. Nah, begitulah cara untuk mengidentifikasi multi-value atribut dan redundant atribut. Nah, untuk selanjutnya kita sudah selesai menyelesaikan soal nomor 2 ini, kita lanjut ke soal nomor 3, yaitu catat atribut yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Semisal saya di sini menemukan adalah total harga karena tidak bisa diturunkan dari atribut lainnya, yaitu dari kuantum harga diskon dikali jadinya total gitu, total harga. Seperti itu. Jadinya kalau untuk ini gampang sekali kita menentukan yang tidak bisa dimasukkan ke entity yang ada. Begitulah cara menentukan soal nomor 3. Kita beralih ke soal nomor 4, yaitu soal yang nomor terakhir, yaitu menentukan primary UID dan secondary UID setiap entitas. Nah, sebelum saya menentukan primary UID dan secondary ID, agar mempermudah kita nanti menentukan ini, soal identifikasi relationship antar entitas, saya mencari primary key-nya terlebih dahulu dan foreign key. Kalau primary key itu ada nomor faktur, ID detail, nomor polisi, mekanik ID, kode part, ID warna, dan ID merek. Yang ini nantinya tidak bisa diubah. Maksudnya itu paten gitu, tidak dibuat kita sendiri. Nah, untuk foreign key sendiri, ini ada mekanik ID, nomor polisi, kode part, nomor faktur, dan ID merek. Nah, disinilah kita menentukan mana yang primary, mana yang secondary, dan natural dan artificial. Nah, transaksi ada nomor faktur, yaitu natural dikarenakan sudah tertera di sini, di studi kasus tersebut, di soal studi kasus tersebut. Nah, untuk ID detail ini termasuk artificial karena dibuat oleh kita sendiri. Yang ada di sini, di detail transaksi. Kemudian untuk kendaraan ada nomor polisi, natural dong tentunya, soalnya kan nomor polisi tidak dibuat oleh sembarangan oknum, hanya oknum yang tertentu aja yang bisa membuat nomor polisi, termasuk primary juga. Nah, yang selanjutnya adalah mekanik. Mekanik ID ini termasuk natural, soalnya sudah tertera di sini, di studi kasusnya ini, di soalnya ini. Nah, selanjutnya adalah part. Kode part juga termasuk natural sama seperti ini di mekanik. Nah, yang selanjutnya adalah ID warna. Kenapa artificial? Karena dibuat oleh kita sendiri, yang ada di sini di detail transaksi. Bukan, mohon maaf, di ini, di entitas warna yang berasal dari redundan. Nah, kemudian ID merek termasuk artificial karena dibuat oleh kita sendiri dan termasuk primary. Nah, kenapa di sini penyebabnya? Nah, selanjutnya kita menentukan mengidentifikasi relationship antar entitas. Di sini kita membuat tabel. Nah, di sini kita ginikan terlebih dahulu untuk lebih mudah menentukannya. Transaksi dan detail transaksi pasti ada relationship dong. Soalnya pasti transaksi kan ada detail transaksinya gitu. Terus transaksi dengan kendaraan, kenapa? Ya itu dikarenakan dalam transaksi pasti ada kendaraan gitu. Di transaksi bisa keterkaitan, biasanya ada nomor polisi, merek gitu. Nah, di sini kan biasanya tertera nomor polisi gini. Nah, selanjutnya adalah transaksi sama mekanik, tentunya ada. Dalam transaksi tersebut akan tertera nama mekanik yang membenahi motor tersebut. Nah, untuk transaksi sama part tidak mempunyai relationship. Dan transaksi dan warna tidak mempunyai relationship, dan transaksi dengan merek juga tidak memiliki relationship. Terus untuk detail dengan kendaraan tidak mempunyai relationship karena udah ada di transaksi dengan detail ini. Kemudian dengan mekanik juga tidak ada. Kemudian detail transaksi dan part pasti tentunya ada. Nah, untuk dengan warna tidak ada dan merek tidak ada. Kemudian kendaraan dengan mekanik tidak ada sudah karena sudah tertera di ini di transaksi. Kemudian kendaraan sama part tidak ada.
Kemudian kendaraan sama warna tentunya ada, semisal kendaraannya tersebut warna apa. Dan kendaraan sama merek tentunya ada dong. Kendaraan tersebut mereknya apa gitu. Nah, di sini selanjutnya adalah part sama warna tentunya tidak memiliki relationship dan part dan dengan merek tidak memiliki relationship. Terus warna dan merek tidak memiliki relationship. Merek dan merek tentunya tidak memiliki relationship karena ibaratnya cermin. Nah, untuk aku juga memiliki trik bagaimana menentukan relationship antar entity. Primary key sama foreign key di sini dan di sini pasti memiliki relationship seperti itu. Begitulah cara menyelesaikan soal nomor 4 ini. Sekian pembahasan dari saya, yaitu soal nomor 1 sampai 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.